Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengkaji Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 ya, di sini ayat 1. Al-Baqarah artinya adalah sapi betina. Jadi ada hubungannya dengan sapi betina di sini ya. Nanti ada kisah-kisah di sini. Nah, mari kita mulai. Alif Lam Mim. Artinya apa? Artinya tetap Alif Lam Mim. Kalau yang tertulis di situ, ya kita ikutin aja yang di situ. Ngapain susah mikir kemana-mana? Ada. Nah, kalau yang kita kaji di sini adalah bagaimana ini dengan alif lam mim. Nah, mari kita simak ya. Nah, tulisan alif lam mim. Alif lam mim. Gini ya tulisannya. Alif ini dibaca panjang, ada tasdid di sini, terus mati. Alif lam mim. Nah, di sini ada, mulai dari sini tuh Al-Quran itu menjadi banyak perbedaan, berbeda sudut pandang. Jadi kalau ada orang yang memahaminya begini begitu, ya wajar karena di sini sudah mulai berbeda nih. Ini alif ya, alif 1. Alif ini nggak bisa diapa-apain. Kalau dia digabung dengan sod atau ain atau wau, nggak bisa jadi alif, jadinya misalkan ini, jadinya laiwu, nggak bisa jadi aiwu, nggak bisa. Jadi alif itu kalau digabung menjadi lam. Kalau lam bisa jadi lam begini gabung sama itu nih, atau mim gitu ya. Mim juga bisa kan ada di tengah. Laman, misalkan laman, atau mim di belakang, gitu kan. Nah, jadi lam sama mim itu bisa digabung, bisa ditaruh di tengah ataupun di pinggir. Tapi kalau alif nggak bisa, dia tetap sendiri ini, sendiri. Nggak bisa, kalau digabung dia menjadi lam. Jadi lam juga bisa, misalkan di sini wal, misalkan mu'minun. Nah, wal mu'minun. Bisa juga dibikin kayak gini. Wal mu'minun. Wal mu'minun. Jadi lamnya bisa sendiri, bisa juga digabung. Mimnya juga. Nah, jadi disinilah mulai yang namanya artinya perbedaan. Memulai beda sudut pandang, beda pemikiran, beda pengertian. Tapi harus satu. Satunya karena siapa? Karena Allah. Karena alif itu tidak bisa digabung. Itu yang membedakan bukan orang ya, dalam Al-Quran kan memang ada disebutkan bahwa akan ada 73 golongan. Tapi hanya satu yang paling benar. Berarti 72-nya itu belum tentu benar. Karena apa?
Ya dari mulai alif lam mim aja sudah bisa berbeda sudut pandang, karena memang juga nggak bisa disalahkan, karena memang di dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat mutasabihat, perumpamaan. Untuk kita bisa memahami perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran, ya membuat seseorang jadi berbeda sudut pandang, berbeda pemikiran. Karena apa? Ya Al-Quran itu memang ada yang namanya rahasia. Tidak harus semua gamblang, karena di situ ada hal-hal yang memang eh, tidak untuk konsumsi banyak orang. Karena eh, ada musuh manusia, musuh Islam tuh yang sebenarnya bukan dari orang yang beragama. Kayak contohnya gini loh, musuh Islam itu iblis gitu ya kan. Nah, kalau kita menyampaikan sejarah gamblang, nanti iblis akan senang. Sedangkan makanya Allah di situ menyampaikan adalah ada bahasa perumpamaan. Itu yang menyebabkan manusia kan kekurangan dalam memahami ya. Jadi akhirnya berbeda sudut pandang, berbeda pemahaman. Ada yang aliran keras, ada yang aliran lembut. Aliran keras tuh ya keras, misalkan harus begini, begini, nggak boleh begini, begitu. Nah, itu apakah itu salah ya? Yang mengatakan benar atau salah cuman Allah. Cuma kita bisa melihat apakah yang kita lakukan itu menjadi jalan yang lurus, jalan yang ibaratnya diberi nikmat oleh Allah, atau jalan yang dimurkai, atau jalan yang sesat. Nah, begitu kan pada akhirnya. Karena apa? Ya, manusia juga bisa menilai. Artinya, teguran yang Allah berikan atas jalan yang kita lakukan, itu jalan yang diridhoi, jalan yang dimurkai, atau jalan yang sesat, Allah memberikan teguran dengan cara apa? Dari manusia. Misalkan manusia mengatakan, nah ini nggak benar, ini nggak benar. Sebetulnya mah itu juga sebuah teguran dari Allah. Allah menyampaikan melalui orang tersebut gitu loh. Jadi yang harus dilakukan adalah apa? Yang harus dilakukan adalah bagaimana agar semua manusia itu bisa menerima rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi begitu ya. Jadi kalau ada perbedaan sudut pandang karena berbeda tulisan, bahkan lam bisa ditaruh di tengah, bisa taruh di belakang, mim juga bisa taruh di tengah, taruh di belakang, bahkan bisa ditaruh di depan. Misalkan mim begini, man, man aja, man, man, bisa taruh di depan. Jadi eh makanya banyak orang pemahamannya begini begitu, aliran banyak orang ribut tentang Islam begini begitu ya, karena memang ya mau bagaimana lagi, ya udah begitu. Makanya kebenaran hanya milik Allah. Allah yang kita nggak bisa menghakimi orang, kita nggak bisa menganggap orang itu buruk. Karena apa? Hanya Allah yang bisa, karena hanya Allah yang tahu. Tapi kita juga sebenarnya udah ada kisi-kisinya, petunjuknya dari mana ya, dari Al-Quran juga, dari mana lagi, ya ikuti. Nah ya, supaya kita mendapatkan jalan yang lurus, bukan jalan yang dimurkai, apalagi jalan yang sesat ya. Oke, nanti kita akan semakin seru ya ke depannya untuk melakukan kajian ini. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Happy watching. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cara mudah bagi kita untuk bisa mencari video di YouTube Maisa Terapis Pijat ya. Buka aplikasi YouTube. Kita tunggu. Nih kalau saya sudah sering nonton jadi ada ini ya. Kita tinggal klik gambarnya, fotonya. Salah. Ini klik gambarnya. Kan ada nih ininya Maisa nih di sini ya, Maisa Terapis Pijat. Terus live kita cari namanya playlist nih, playlistnya nih. Playlistnya nih. Di sini ada tentang Islam, tadarus Al-Quran, pelanggan channel, kajian Al-Quran, motivasi, vlog, video short, tutorial pijat. Nah, apa aja yang mau sahabat tonton? Nah, misalkan mau nonton tentang pijat, tutorial pijat, klik aja di sini. Ya, banyak nih videonya. Dia udah ada 278 video. Nah, tinggal diklik aja mau nonton yang mana gitu ya. Jadi ini channelnya channel campuran, banyak di situ tentang semuanya nih. Mau nonton tentang kajian Al-Qur'an. Nah, kita tonton, klik di sini. Nah, di sini baru ada 4 ya. Nah, tonton ya, gitu ya caranya ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Ahli urat, ahli cedera, edukasi, motivasi, hiburan, healing terbaik. Cara memiliki kesadaran diri. Subscribe channel, like, share, tekan tombol loncengnya. Seperti aku.